Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bahagia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah linear eh, grafik yang nanti saya akan jelaskan gimana. Ini saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul maksimasi linear dengan metode grafik. Di sini ada anggota saya sendiri, ada Saiful Mukminin, ada Alif Rizky, dan ada juga Dwi Ari Prasetyo, dan satu lagi ada Azhari. Langsung topik pembahasan kali ini yaitu ada pengertian gimana sih probable linear itu, pengertian contoh atau penjelasannya gitu gimana. Yang kedua ada programa linear dengan metode grafik. Jadi habis menjelaskan programa linear, nanti kita gimana menyelesaikan suatu masalah dengan grafik. Yang ketiga ada programa linear minimasi, yaitu sebuah program untuk menyelesaikan masalah dengan seminim mungkin sebuah masalah gitu. Oke, nanti programa linear akan dijelaskan oleh Muhammad Azhari. Ade. Oke, apa itu program linear? Program linear ialah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan. Optimasi maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan yang ada. Apa itu program linear metode grafik? Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linear. Keterbatasan metode ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas hanya 2. Penggunaan 3 variabel akan sangat sulit dilakukan. Oke, di sini ada contoh soal. Misalnya ada seorang Pak Harto gitu, pedagang minuman, hanya memiliki modal 200.000. Ia berencana membeli 2 jenis minuman gitu. Ada minuman A dibeli dengan harga 6.000 per botol dan dijual untung 5.000 per botol. Terus ada minuman B dibeli dengan harga 8.000 per botol. Jadi 8.000 ini adalah modal awal gitu, satu botol gitu harganya 8.000, dan dijual atau keuntungannya gitu 1.000 per botol. Bila tempat tampungnya ini hanya 30 botol, maka Pak Harto ini harus menjual berapa botol minuman A dan berapa botol minuman B sehingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi di sini ada tahap penyelesaiannya. Tahap 1 itu membuat tabel. Jadi dari contoh kasus tadi kita membuat tabel gitu. Ya, yang kedua ada membuat variabel. Jadi nanti ada 2 variabel di sini. Yang ketiga menentukan fungsi tujuan. Nanti kita buat menentukan fungsi tujuannya. Terus yang keempat ada membuat titik pembuatan, atau di sini grafik gitu. Titik-titiknya itu di mana. Lalu untuk tahap kelima ada membuat grafik. Yang keenam menentukan titik C. Artinya yang kita sudah buat grafik tadi, kita tentukan titik tengahnya gitu. Titik C itu titik tengah. Yang ketujuh kesimpulan dari sitmap, atau jadi Pak Harto itu harus menjual berapa banyak minuman A dan B itu sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nanti kita simpulkan di akhir. Jadi Pak Harto itu harus menjual berapa banyak itu. Jadi untuk tahap 1 kita membuat tabel.
Keterangannya ini ada harga tadi, ada tampung dari sebuah, misal ini minimarket gitu, hanya bisa menampung 30 minuman dari Pak Harto gitu. Nanti untungnya ada di sini 500 dan ada 1000 untuk minuman B. Kita di sini ada dua produk. Yang pertama minuman A. Harganya 6.000, keuntungan 500. Terus ada minuman B, dari modal awal per botol itu 8.000, jadi keuntungan per botol itu cuma 1.000. Di sini ada batasan itu ada satu modal awal, yaitu Pak Harto hanya memiliki modal awal 200.000. Dan batasan yang kedua itu adalah daya tampung dari sebuah toko. Oke, untuk tahap kedua kita membuat variabel. Jadi variabel di sini adalah minuman tadi, minuman A dan B. Kita kasih contoh di sini, minuman A kita buat variabel dengan X1. Minuman B kita kasih variabel X2. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini adalah, jadi batasan tadi kita mulai dari 0. Jadi gini, Zmax sama dengan 500. Ini X1 ini adalah variabel yang minuman A gitu. Jadi ini adalah sebuah keuntungan gitu. Keuntungan dari minuman A ada 500 ditambah keuntungan minuman B 1000. Nah, X2 ini bukan kali 2 maksudnya. Ini adalah nama variabel. Jadi kurang dari 0. Jadi nggak mungkin sebuah keuntungan negatif gitu. Pasti hasilnya positif karena dimulai dari 0. Nanti untuk tahap yang keempat, titik pembuatan grafik. Oke, titik pembuatan grafik untuk variabel X2 ini caranya itu dengan 6x dikali 6x1 ditambah 8x. Ini adalah kalau kita lihat contoh soal yang tadi, ini adalah harga minuman. Harga minuman yang A1 itu X1 sama X2. Terus dibatasi dengan 200 ini adalah modal awal gitu. Nah, nanti caranya itu dengan 0, 6 tambah 8. 6 ini kan tadi harga minuman A ditambah harga minuman B. Terus dibatasi dengan modal awal yaitu 200.000. Jadi 8 ini 0 dikali 6, jadi hasilnya 0 tambah 8 hasilnya 8 gitu. 8x2 aslinya. Ini nanti 200 dibagi 8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X2 ini sama dengan 25. Jadi untuk titik pembuatannya itu X2 sama dengan 0,25. 0 ini adalah titik 1. Nanti yang kita belum buat. Nah, untuk pembuatan titik 1 ada 6 dikali 1 ditambah 8 dikali 2. Jadi nanti 6x ini tadi 8-nya sama aja caranya gitu, 8-nya dikali 0. Jadi 6x sama dengan 1, nanti 200 ini adalah modal awal, yaitu dibagi 6 sama dengan 33.3. Nanti ini adalah pembuatan yang ketiga, adalah pembuatan titik batasan. X1 ini variabel minuman A ditambah variabel minuman B sama dengan 30. Nah, 30 ini dari mana? Ini 30 ini dari tokonya gitu, hanya memberikan batasan 30 tadi yang di soal. Jadi X1 sama dengan 0 sama dengan 30. X1 sama dengan 30. 0 karena batasannya cuma 30, jadi 30 di titik A, 30 di titik B atau di X2. Untuk tahap pembuatan grafik. Oke. Di sini ada garis warna hitam, ini menunjukkan sebuah modal atau harga minuman, yaitu 30 dan 3.3 dari modal awal 200.000. Dan untuk titik ungu ini ada oranye, ada 30 dan 25. Oke, lanjut. Untuk tahap menentukan titik C, yaitu titik tengah dari sebuah
batasan tadi, yaitu dengan di sini sebenarnya titik C ini dua ada dua cara, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Di sini kita akan menjelaskan dengan metode substitusi, yaitu dengan dikali berapa sehingga hasilnya habis gitu, hingga hasilnya sama gitu. Jadi di sini kita tambah 6x1, ini dapatnya dari mana? Ini dari harga tadi. Harga 6x1, ini x1 namanya variabel, dikali 2. Lebih kecil dari 200, jadi x1 plus x2 lebih dari 30. Ini batasan, sehingga yang atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 6, terus sama dengan 6x1 plus 8x2 kurang dari 200. 6x1 ditambah 6x2, jadi kurang dari 180. Ini untuk menentukan titik 1 yaitu 2 x2, ini nama variabel, nanti 2 dibagi 2 sama dengan 10. Ini untuk menentukan titik x2 itu 10. Jadi x1 terus tambah x2 sama dengan 30, x1 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi x1 nya itu 20. Jadi kita dapat simpulkan di sini ada 20.10 untuk menentukan titik C. Kita sudah lihat di grafik ini, ini ada 20/10, ini adalah titik C. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjual, untuk Pak Harto ini, untuk menjual keuntungan yang sebanyak-banyaknya itu dengan menjual 2 botol minuman A dan 10 botol minuman B. Jadi harus penjualannya itu gitu deh. Minuman A banyakin gitu, 20 botol, terus untuk 10 itu untuk 10 botol minuman B. Jadi ya dapat keuntungan yaitu 20.000 dari 30 slot tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada program linear minimasi yang akan dijelaskan oleh Alif Rizky dan Dwi Ari Persetio. Terima kasih. Udah cut. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rizky, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus minimasi menggunakan program linear metode grafik. Di sini ada sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan susu murni berencana mengeluarkan 2 produk susu murni, yaitu Milku dan Milkita. Kedua produk tersebut mengandung kalsium dan protein. Susu Milku memiliki kandungan kalsium 2 per unit dan kandungan protein 3 per unit, dan diproduksi seminimal mungkin sekitar 3 unit. Sedangkan susu Milkita memiliki kandungan kalsium 2 per unit dan protein 4 per unit. Susu Milkita diproduksi paling dikit 2 unit. Untuk minimum kebutuhan kalsium yaitu 8, sedangkan protein yaitu 12. Biaya produksi per unit untuk susu Milku adalah 100.000 dan biaya susu Milkita adalah 80.000. Bagaimana menentukan kombinasi antara kedua jenis produk tersebut agar meminimumkan biaya produksi? Oke, di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada jenis produk, lalu ada kalsium, lalu ada protein, dan di sini ada biaya produksi per unit. Oke, jenis produknya ada Milku dan Milkita. Untuk Milku kalsiumnya ada 2 per unit, lalu kandungan proteinnya ada 3.
Untuk mil kita memiliki kandungan kalsium 2 dan protein 4. 2 dan 4. Oke. Untuk biaya produksi susu milku adalah 100.000, kita tulis 100. Di sini biaya susu mil kita 80.000, kita tulis 80. Di sini kita isi batasan atau minimum kebutuhan. Minimum kebutuhan kalsium dan protein. Minimum kebutuhan. Untuk kalsium yaitu adalah 8, protein 12. Oke. Lalu kita setelah menentukan tabelnya, kita akan mencari variabel atau menentukan variabel. Untuk milku saya akan menggunakan variabel x, dan mil kita menggunakan variabel y. Oke, fungsi tujuan meminimumkan biaya produksi, berarti z min sama dengan 100x ditambah 80y. Fungsi kendala atau batasan ada di kalsium 2x tambah 2y lebih besar dari 8. Oke, lebih besar dari 8. Yes. Untuk protein 3x tambah 4y lebih besar dari 12 ya. Yes. 12. Oke. Batasan nolnya x tambah y lebih dari 0. Oke, kita akan mencari kendala 1. 2x. Ini kita copy aja. Kita jadikan sama dengan, ini kita ganti jadi sama dengan, jika x adalah 0, x sama dengan 0, jadi 0 tambah 2y sama dengan 8. 2y sama dengan 8. 2y tambah 0 sama dengan 2y. Terus 8. Jadi y sama dengan 8. Y sama dengan 4 karena 8 dibagi 2. 2-nya ke belakang. Oke, 4. Jika y sama dengan 0, mana nih? 2x tambah 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2, 4 juga. Oke, berarti di sini nilainya 0,4. 4. Lalu di sini 4,0. Oke, masuk ke kendala kedua. Kendala 2. Ini kita copy ke sini.
dijadikan sama dengan jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 0, 0 ditambah 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 4, 3. Terus jika Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, 3X tambah 0 sama dengan 12, sama dengan 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. Oke. Sini titiknya berarti 0,3 ya. 0,3. Di sini 4,0. 4,00. Oke. Oke, dari saya segini aja untuk penggambaran grafik dan menghitung Z-min-nya, dan menghitung titik potongnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dwi Ari Prasetyo. Sekian, terima kasih. Sebentar, ini kenapa ya? 4, Saya akan melanjutkan presentasi dari Alif Rizky. Tadi kan sudah sampai kendala 2 ya. Nah, terus setelah itu kita buat grafiknya di sini. Misalkan sebentar. Nah, sini 0, sini 1, 2, 4, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, 5, 6, 7, 2. Nah, untuk titik A itu ada di kendala 1, yang mana X nya itu 4 dan Y nya itu 4. Kita tarik garis dari sini. Nah, dan untuk kendala 2 itu X nya 4 dan Y nya 3. Nah, dimana titik potongnya itu ada di sini di 4. Nah, maka itu kita mencari titik B nya atau titik potongnya dengan cara kendala 1 dari sini
terus sini kita substitusikan. Yang pertama ini kita kali 2, ini kita kali 1. Sini kali. Ini itu sama dengan ini jadinya 4x tambah 2y sama dengan 16. Dengan ini 3x tambah 4y sama dengan 12. Ini salahnya aturan 4. Lalu kita kurangi yang ini dengan yang ini, maka hasilnya itu 1x ditambah 0 sama dengan 4. 1x sama dengan 4, x sama dengan 4. Setelah itu kita menghitung y. Yang y nya itu 12 ya, yang ini ya. Nah, sini ini x nya itu kan tadi 4, jadi 4 ditambah 4, y sama dengan 12. Tahu ini sama, ini jadinya 4y sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Y sama dengan 0,75. Nah, jadi bisa dibilang kalau titik pemotongnya itu ada di sini. Empat 0,75. Bentar. Nih, di bawah sini. Nah, setelah itu kita hitung ZB nya. Dengan cara copy dimana ini itu titik A, lalu titik B serta titik C. Nah, yang ini sesuai dengan titik A, yaitu kendala 1, yang mana X nya itu 4 dan Y nya itu 3, maaf 4. Nah, itu 400 ditambah 320, jadinya 720. Titik B, sekarang titik B sama titik B itu tadi yang ini, dimana X nya itu 4
dan Y-nya itu 0,75. Sama dengan 400 ditambah 60. Nah, lalu yang titik C sama, cuman yang titik C ini ada di kendala 2, yaitu X nya itu 4 ya kan, X nya 4 dan Y nya itu 3. 400 ditambah 240. Nah, kesimpulan untuk meminimumkan biaya produksi, maka X nya itu harus 4 dan Y nya itu 0,75 dengan biaya produksi sebesar Rp460.000. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung minimum biaya produksi dari studi kasus yang di atas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.